Soal yang pertama, sebelah utara Indonesia berbatasan dengan negara A. Australia, B. Papua Nugini, C. Timor Leste, D. Malaysia. Baik, jadi kita perhatikan peta yang ada di bawah ini merupakan peta Indonesia. Nah, batas sebelah utara, selatan, timur, dan barat kita lihat sama-sama ya. Sebelah utara itu adalah negara Malaysia, ada Laut Cina Selatan, dan ada Filipina, juga ada Thailand. Di sebelah barat ini ada Samudra Hindia. Di sebelah selatan ini ada Samudra Hindia dan benua Australia. Di sebelah timur ada Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Jadi setelah kita lihat peta ini, maka jawaban yang tepat itu adalah sebelah utara Indonesia adalah negara Malaysia. Jadi pilihan jawabannya adalah D. Next. Contoh berikut merupakan bentuk dari interaksi keruangan, yaitu A. Seseorang pergi berbelanja ke kota, B. Makanan khas Jepang banyak disukai di Indonesia, C. Rumah permanen dari beton banyak juga dibangun di pedesaan yang tadinya menggunakan bahan kayu dan bambu, D. Banyak lahan pertanian berubah menjadi permukiman. Oke, pertanyaan ini menanyakan tentang interaksi keruangan, ya, bentuk dari interaksi keruangan. Jadi interaksi keruangan itu adalah kondisi saling mempengaruhi dan ketergantungan antar komponen seperti antar kelompok dan antar wilayah. Itu terjadi karena adanya perbedaan fisik yang menyebabkan perbedaan karakteristik atau sumber daya antar wilayah, sehingga terjadi pertukaran untuk saling melengkapi kebutuhan kedua wilayah dalam bentuk interaksi itu. Oke, jadi bentuk interaksi antar ruang dapat terjadi dalam bentuk mobilitas penduduk, komunikasi, dan transportasi. Pada ilustrasi interaksi antar ruang di atas, yang tepat adalah aktivitas seseorang pergi berbelanja ke kota dikarenakan terdapat mobilitas sebagai bentuk perpindahan dari suatu daerah ke daerah yang lain. Jadi, pilihan jawaban yang tepat adalah A. Seseorang pergi berbelanja ke kota. Next. Peta tertua di dunia dibuat oleh bangsa, ya, jadi peta tertua di dunia ya. A. Amerika, B. Mesir, C. Yunani, D. Babilonia. Oke, kita perhatikan kedua gambar peta yang ada ya. Ini dua gambar ini merupakan gambar peta tertua di dunia. Jika kita perhatikan tulisan-tulisan yang ada dalam peta ini merupakan tulisan Arab. Jadi peta tertua di dunia adalah peta yang dibuat di zaman peradaban Babilonia di Mesopotamia, Irak. Saat itu peta dibuat karena adanya kebutuhan untuk mengontrol kerajaan. Seiring semakin luas kerajaan Babilonia Kaldea, para ilmuwan bekerja mengembangkan ilmu geografi untuk membantu kerajaan. Di masa itu, peta tidak hanya menggambarkan bentuk wilayah. Orang-orang Mesopotamia juga sudah menyebutkan iklim dan musim. Mereka tuliskan di peta tersebut masa bercocok tanam dan musim panen. Nah, merekalah peletak asas pertama ilmu geografi dengan segala cabang yang kemudian dikembangkan oleh orang Yunani, orang Romawi, dan peradaban lainnya. Jadi, jawaban yang tepat pada pertanyaan ini adalah D. Babilonia. Soal berikutnya, perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan disebut A. Legenda, B. Skala, C. Inset,
D. Simbol. Oke, jadi ini pertanyaannya tentang istilah-istilah yang ada pada peta. Oke, jadi legenda itu sendiri merupakan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Lalu skala itu perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya. Lalu inset itu merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Dan simbol adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Oke, jadi jawabannya adalah B. B. Skala. Jadi skala itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu skala angka dan skala garis atau skala grafis. Ya, ini skala angka dan skala grafis. Soal berikut, seorang ibu di wilayah A biasanya pergi belanja ke pasar B. Kemudian ada pembangunan pasar C yang jaraknya lebih dekat, sehingga si ibu tadi beralih ke pasar C. Contoh kasus tersebut dikenal sebagai A. Kesempatan antara, B. Keterhubungan, C. Dapat dipindahkan, D. Saling melengkapi. Baik, jadi ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Ya, jadi kondisi-kondisi itu adalah saling melengkapi, kesempatan antara, dan kemudahan transfer. Dari pilihan jawaban yang ada, maka kesempatan antara dan saling melengkapi ini menjadi pertimbangan untuk pilihan jawaban yang tepat. Coba kita lihat sama-sama, saling melengkapi itu terjadi jika ada wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkan. Sedangkan kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Oke, jadi faktor jarak ya, kesempatan antara itu memperhatikan faktor jarak dan faktor biaya. Nah, pada ilustrasi ini di situ ibu tersebut memperhatikan faktor jarak. Jadi faktor pasar C itu jaraknya lebih dekat dari pasar B. Oke. Jadi contohnya dalam bentuk gambar yang ada di bawah ini, ada interaksi yang kuat dan interaksi yang lemah. Jadi wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B. Namun kemudian diketahui ada wilayah C yang juga menghasilkan ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya interaksi antara wilayah A dengan wilayah B menjadi lemah. Jadi jawaban yang tepat di sini, karena di sini memperhatikan si ibu memperhatikan faktor jarak, berarti jawabannya adalah A. Kesempatan antara atau intervening opportunity. Berikutnya, daerah penghasil aspal di Indonesia adalah A. Pulau Samosir, B. Tarakan, C. Pulau Buton, D. Makassar. Baik, jadi perhatikan peta yang ada di samping ini. Peta ini merupakan
merupakan daerah-daerah yang ada di sebelah tenggara Pulau Sulawesi. Nah, itu ternyata merupakan salah satu daerah penghasil aspal terbesar di Indonesia. Nah, produk aspal di pulau ini, ya, produk aspal di salah satu pulau ini itu diperkirakan hingga 650 juta ton aspal alam. Kekayaan alam daerah ini telah ditemukan sejak tahun 1924 pada kekuasaan pemerintahan Belanda di bawah naungan W.H. Hetzel. Oke, jadi pulau-pulau yang ada ini Pulau Wowoni, Buton, Muna, dan Kabaena. Ya, jadi pada pilihan jawaban yang ada itu Pulau Samosir itu adanya di Pulau Sumatera ya. Lalu Tarakan ini adanya di Pulau Kalimantan. Pulau Buton, Pulau Buton kelihatan pada peta yang ada di sini. Dengan demikian maka jawaban yang tepat adalah Pulau Buton yang merupakan daerah penghasil aspal terbesar di Indonesia. Jadi option C adalah jawabannya. Soal berikut, ruang pada daerah perairan bisa berwujud A. Laut, danau dan sungai, B. Danau, padang rumput dan laut, C. Sabana, sungai dan jalan, D. Stepa, sabana dan sungai. Jadi ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Nah, ruang itu mencakup perairan yang ada di muka bumi dan di bawah permukaan bumi atau air tanah sampai pada kedalaman tertentu. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Oke, jadi di sini menanyakan tentang ruang pada daerah perairan. Berarti kita lihat pilihan jawaban di sini, maka jawabannya yang tepat itu adalah A. Laut, danau, dan sungai. Soal berikut, perpindahan penduduk dari desa ke kota merupakan contoh penerapan konsep A. Interaksi antar ruang, B. Interaksi sosial, C. Interaksi antar waktu, D. Interaksi ruang dan waktu. Baik, jadi interaksi itu dapat terjadi dalam bentuk perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, perjalanan wisata, memanfaatkan fasilitas umum, pengiriman informasi, dan perdagangan internasional. Interaksi dalam bentuk pergerakan manusia disebut mobilitas penduduk. Lalu interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Oke, baik. Jadi tadi sudah disebutkan di atas bahwa interaksi itu dapat berupa pergerakan orang atau mobilitas penduduk. Berarti di sini pilihan jawabannya adalah interaksi antar ruang ya. Interaksi antar ruang. Jadi dari desa ke kota. Soal yang berikut, terjadinya interaksi antar ruang dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu sebagai berikut, kecuali ya. A. Keuntungan materi, B. Saling melengkapi, C. Kemudahan transfer, dan D. Kesempatan antara. Baik, jadi pertanyaan ini pembahasannya sudah saya bahas di beberapa soal sebelumnya itu. Jadi ada 3 kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan, yaitu saling melengkapi. Itu jika ada wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkan. Lalu kesempatan antara itu
merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Itu yang diperhatikan adalah faktor biaya dan faktor jarak. Lalu kemudahan transfer merupakan pengangkutan barang atau juga orang yang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dengan keuntungan yang diperoleh. Jadi 3 kondisi atau 3 faktor, yaitu saling melengkapi, kemudahan transfer, dan kesempatan antara. Berarti jawaban yang tepat adalah A, keuntungan materi, karena kecuali. Di sini pertanyaannya kecuali. Oke. Soal yang berikut, transportasi yang paling cocok digunakan di Pulau Kalimantan adalah, jadi pertanyaan ini yang paling cocok ya, yang paling cocok. Kita perhatikan gambar-gambar yang ada di bawah ini A, B, C, dan D. Ada pesawat, ada bus, ada kereta api, dan juga perahu di atas air. Baik, jadi Pulau Kalimantan memiliki aliran sungai yang banyak dan badan sungainya masih lebar. Aliran sungai tersebut menghubungkan berbagai wilayah di Pulau Kalimantan, sehingga masih digunakan oleh penduduknya sebagai jalur transportasi. Alasan lain, penduduk desa pedalaman Pulau Kalimantan masih menggunakan sarana angkutan air sebagai alat transportasi adalah wilayah pedalaman belum memiliki akses transportasi darat yang baik, sehingga sungai dianggap sebagai sarana transportasi yang paling memungkinkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa penduduk desa di pedalaman Pulau Kalimantan menggunakan sarana angkutan air sebagai alat transportasinya, ya, karena aliran sungai yang banyak dengan badan sungai yang lebar. Jadi jawabannya adalah D, gambar yang bagian D itu adalah gambar perahu di atas air. Soal yang berikut, perhatikan pernyataan di bawah ini. Yang pertama, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Yang kedua, Indonesia terletak pada 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Yang ketiga, Indonesia terletak di pertemuan 3 lempeng aktif dunia, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. 4. Indonesia terletak di pertemuan 2 jalur pegunungan dunia, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Yang kelima, Indonesia memiliki 3 daerah waktu. Yang keenam, Indonesia memiliki iklim tropis, iklim musim, dan iklim laut. Baik, jadi pertanyaannya, letak Indonesia secara geologis. Ya, secara geologis ditunjukkan oleh angka A3, B2 dan 5, C3 dan 4, D1 dan 2. Oke, kita perhatikan 2 gambar peta di bawah ini. Yang sebelah sini merupakan gambar peta geologis pertemuan 3 lempeng aktif dunia, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Gambar yang kedua ini merupakan gambar Indonesia yang ditandai dengan 3 dangkalan. Ada dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan dangkalan peralihan itu adanya di antara dangkalan Sunda di tengah-tengah ya, di sekitaran wilayah perairan Sulawesi dan Maluku sampai di bagian Nusa Tenggara. Oke, jadi letak geologis itu letak suatu tempat berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk bumi. Letak geologis Indonesia itu ditandai dengan 3 dangkalan yang ini, 3 dangkalan tadi ini, dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan peralihan dari keduanya. Penanda letak geologis Indonesia yang lain itu adalah 3 lempeng tektonik ya yang aktif ini. Ketiganya adalah Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Pertemuan ketiganya menyebabkan Indonesia berada di wilayah Ring of Fire. Ring of Fire atau cincin api Pasifik ya, lingkaran api Pasifik di sekitaran wilayah Pasifik.
Ring of Fire adalah sebutan untuk wilayah yang sering dilanda gempa bumi. Dampak lainnya adalah rentan mengalami tsunami karena pergeseran lempeng yang berada di lautan. Tsunami diakibatkan gempa bawah laut dengan pusatnya ada di kedalaman kurang dari 30 km. Lempeng Indo-Australia berada di dasar Samudra Hindia yang bergerak ke utara ya. Jadi bergeraknya ke arah utara, ke arah atas ya. Lalu lempeng Asia dan Eurasia relatif punya pergerakan yang stabil ya. Lempeng Asia dan Eurasia itu relatif punya pergerakan stabil. Sementara lempeng Pasifik di Samudra Pasifik bergerak ke arah barat ya. Bergeraknya ke arah barat. Dari sini ke arah barat ya. Oke baik, jadi kita sudah lihat penanda letak geologis wilayah Indonesia itu ada pada dua peta ini, yaitu ditandai dengan adanya 3 dangkalan dan 3 lempeng tektonik dunia, 3 lempeng aktif ya. Berarti jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban 3 dan 4 bagian C ya. Oke. Soal yang berikut, angin monsun yang bertiup di Indonesia mengakibatkan Indonesia mengalami A. 3 macam daerah waktu, B. Penyinaran matahari sepanjang tahun, C. Iklim tropis, D. Musim hujan dan musim kemarau. Oke, jadi perhatikan dua gambar di bawah ini merupakan peta pergerakan angin monsun barat dan angin monsun timur ya. Oke, jadi angin monsun itu adalah angin yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara samudra dan benua. Pada bulan Oktober sampai April, angin monsun bergerak dari Samudra Pasifik menuju wilayah Indonesia dengan membawa banyak uap air sehingga diturunkan sebagai hujan di Indonesia, yaitu musim hujan. Lalu pada bulan Mei sampai bulan September, saat itu angin monsun dari benua Australia yang bertekanan maksimum bergerak menuju benua Asia yang bertekanan minimum melalui wilayah Indonesia. Karena benua Australia sekitar 2/3 wilayahnya berupa gurun, maka udara yang bergerak tadi relatif sedikit kandungan uap air. Selain itu, udara yang bergerak hanya melewati wilayah lautan yang sempit antara Australia dan Indonesia, yaitu Laut Timor, sehingga kandungan uap air pun sedikit. Pada saat itu, Indonesia mengalami musim kemarau. Oke, baik. Jadi, pada pertanyaan ini, pilihan jawaban yang tepat adalah D. Indonesia mengalami musim hujan dan musim kemarau. Itu akibat dari terjadinya atau bertiupnya angin monsun. Soal berikut, simbol warna hijau pada peta dinyatakan sebagai A. Pegunungan, B. Dataran rendah, C. Laut dangkal, D. Dataran tinggi. Baik, jadi kita perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Ini gambar menunjukkan simbol dan kenampakan. Jadi simbol ini menunjukkan warna-warna yang ada di peta dan kenampakannya itu menerangkan warna dari ketinggian daratan atau kedalaman laut. Jadi simbol warna pada peta biasanya diartikan sebagai ketinggian dan medan yang sesungguhnya dari suatu tempat. Nah, warna tersebut cukup beragam. Ada warna hijau, warna kuning, warna coklat, hingga warna biru. Nah, bentuk muka bumi pada peta tidak akan digambar sesuai dengan bentuk asli, namun akan digambar dalam bentuk simbol. Warna peta sendiri merupakan salah satu simbol dasar di dalam peta. Oke, jadi kita perhatikan pertanyaannya itu warna hijau pada peta.
Warna hijau, berarti kita perhatikan di sini warna hijau itu menunjukkan ketinggian daratan antara 0 sampai 100 meter. Itu merupakan dataran rendah. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah B, dataran rendah. Soal berikut, Indonesia dikenal dengan keanekaragaman sosial budayanya. Kekayaan suku dan budaya ini sebenarnya merupakan aset bangsa yang tak ternilai harganya. Dampak positif dari keragaman sosial budaya di Indonesia adalah A. Rasa persatuan dan kesatuan yang semakin kuat. B. Rawan terjadi konflik. C. Anggapan budaya sendiri yang lebih baik. D. Ingin memisahkan diri dari negara kesatuan. Baik, jadi keragaman Indonesia dapat terjadi karena 5 faktor. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Dan yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, masyarakat Indonesia yang sangat beragam memiliki dampak positif dan negatif bagi rakyatnya. Moto bangsa Indonesia untuk merawat keberagaman adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Selain itu, ideologi negara Pancasila ketiga menjunjung tinggi persatuan sebagai bentuk prevensi gesekan dan konflik sosial karena keragaman tersebut. Baik, jadi pilihan jawaban yang tepat di sini adalah jadi dampak positif ya, berarti jawabannya adalah A. Rasa persatuan dan kesatuan yang semakin kuat. Soal yang berikut, penyebab Indonesia memiliki tanah yang subur secara geologis adalah karena A. Sering munculnya gunung api di tengah laut. B. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yaitu flora dan fauna yang tinggi. C. Indonesia dilalui oleh dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. D. Aktivitas Gunung Merapi yang menghasilkan tanah vulkanik. Baik, jadi letak geologis adalah letak suatu tempat berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk bumi. Nah, Indonesia merupakan negara yang dilalui oleh 2 jalur pegunungan dunia, yaitu Sirkum Mediterania di bagian barat dan Sirkum Pasifik di bagian timur. Kedua jalur pegunungan ini membentuk deretan pegunungan wilayah Indonesia. Sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, hingga Sulawesi dan Maluku, terdapat banyak gunung api aktif yang sewaktu-waktu dapat meletus dan dapat menyebabkan keluarnya abu vulkanik dan berbagai macam bahan material lainnya. Hal inilah yang menyebabkan tanah di Indonesia subur, yang cocok untuk pertanian, sehingga Indonesia sangat cocok menjadi negara agraris. Baik, jadi pilihan jawaban yang tepat adalah karena adanya aktivitas Gunung Merapi yang menghasilkan tanah vulkanik, yaitu D. Kayu rotan banyak ditemukan di wilayah berikut ini, yaitu A. Kalimantan, B. Lampung, C. Papua, D. Sulawesi. Oke, baik, jadi kita perhatikan jenis kayu rotan dan wilayah penyebarannya di Indonesia berikut ini. Yang pertama kita perhatikan itu ada Kalimantan. Ya, kita perhatikan di sini. Ya, kita perhatikan satu persatu. Itu yang paling banyak ada di daerah Kalimantan. Oke, baik, jadi jawabannya yang tepat adalah A. Kalimantan.
Indonesia berada di wilayah tropis yang memiliki ciri berikut ini, yaitu A. Kelembaban udara rendah, B. Suhu udara tinggi, C. Curah hujan tidak merata, D. Sering terjadi badai tropis. Oke, jadi iklim tropis itu merupakan jenis iklim yang diklasifikasikan berdasarkan garis khatulistiwa. Nah, jika kita perhatikan beberapa ciri di bawah ini menggambarkan ini merupakan ciri dari wilayah tropis, yaitu letaknya antara 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Selanjutnya kita perhatikan satu persatu. Nah, setelah kita perhatikan pilihan jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah B. Suhu udara yang tinggi. Suhu udara itu umumnya berkisar antara 20 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Berikutnya, umumnya masa paceklik ikan bagi nelayan di Indonesia terjadi pada bulan tertentu. Salah satunya adalah A. Januari, B. Agustus, C. Mei, D. Juni. Baik, jadi masa paceklik adalah masa-masa sangat susah bagi nelayan. Jadi ibarat petani tanamannya terserang hama. Ada hama penyakit, ada juga yang rusak dimakan tikus sehingga sulit untuk mencari rezeki. Jadi musim paceklik nelayan disebut sebagai musim bencana kecil bagi profesinya. Masa paceklik ikan di Indonesia biasanya terjadi pada musim hujan. Oke, jadi perhatikan pilihan jawaban yang ada. Jika terjadi pada musim hujan, itu berarti pilihan jawaban yang tepat adalah A. Bulan Januari. Berikutnya, jika kalian perhatikan peta sebaran curah hujan di Indonesia, maka akan ditemukan pola A. Umumnya curah hujan sangat besar di daerah pantai. B. Semua wilayah di Indonesia curah hujannya sangat tinggi. C. Bagian utara setiap pulau curah hujannya rendah. D. Umumnya bagian barat pulau curah hujannya lebih tinggi dari bagian timur. Baik, jadi curah hujan di Indonesia secara umum terbilang tinggi namun tidak merata. Curah hujan di Indonesia adalah 2.500 mm per tahun. Namun demikian, angka tersebut bervariasi di setiap daerahnya. Keuntungan dari memiliki curah hujan yang tinggi adalah bisa melaksanakan aktivitas pertanian secara maksimal. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara tropis dengan sinar matahari yang cukup sepanjang tahun. Dari peta persebaran hujan di Indonesia, ya kalian perhatikan peta persebaran hujan di bawah ini, itu didapatkan bahwa daerah NTT atau NTB dan beberapa daerah Kalimantan, Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Papua memiliki iklim hujan sedikit hingga menengah, terutama untuk Sulawesi. Curah hujan tinggi hanya di sebagian kecil daerahnya saja. Selebihnya curah hujan sedikit hingga menengah. Baik, jadi jika kita perhatikan peta sebaran curah hujan di bawah ini, maka pilihan jawabannya adalah yang tepat itu D. Umumnya bagian barat pulau curah hujannya lebih tinggi dari bagian timur.